Halo, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ya pelajaran kita hari ini dengan pelajaran IPA tema 8 subtema 2. Kita siapkan bukunya baik dari MBP maupun dari LKS dan buku lainnya. Silahkan dibuka tema 8 subtema 2 pelajaran IPA. Tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 2 perubahan lingkungan. KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan. 2. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. 3. Siswa dapat menjelaskan arti air tanah dangkal dan arti air tanah dalam. 4. Siswa dapat membuat poster tentang siklus air. Siklus air dapat memiliki perubahan karena adanya aktivitas manusia dan karena faktor alam. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya perubahan siklus air itu adalah adanya angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut. Sedangkan faktor manusia adalah faktor yang disebabkan oleh ulah manusia dalam melakukan berbagai macam tindakan yang membuat terjadinya kerusakan atau perubahan lingkungan. Perhatikan gambar tersebut anak-anak. Tindakan manusia yang menyebabkan perubahan siklus air. Contohnya penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan banyak tanaman yang hilang sehingga tidak ada daerah resapan air di hutan dan mengakibatkan hutan gundul. Kebakaran hutan juga sama, itu perusakan hutan yang menggunakan entah itu dari asap rokok, entah itu dari apa. Maksud orang tersebut adalah untuk merusak hutan sehingga hutan menjadi gundul dan tidak berfungsi. Lalu gambar berikutnya adalah kegiatan manusia yang tidak mau memperdulikan lingkungan. Lihat, membuang sampah di sungai yang membuat air sungai menjadi kotor dengan sampah-sampah itu. Lalu membuang sampah di laut. Laut itu kan tempat rekreasi dan tempat hidupnya ikan-ikan dan merupakan persediaan air yang sangat banyak. Nah, tindakan-tindakan manusia itu membuat air menjadi kotor, baik air sungai maupun air laut. Nah, kalau gambar berikut adalah faktor alam yang menyebabkan terjadinya perubahan siklus air. Contohnya gambar angin tornado. Perhatikan, lihat, angin tornado itu membuat segala sesuatu menjadi bersih, disapu habis. Ya, itu mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada tanaman yang membuat siklus air juga terjadi perubahan. Nah, gambar berikutnya adalah gambar angin puting beliung. Lihat, angin yang sangat besar itu disebut dengan angin puting beliung, membuat tanaman-tanaman juga menjadi rusak dan porak-poranda. Bukan hanya tanaman, bahkan rumah-rumah pun bisa menjadi roboh karena angin yang begitu kencang. Nah, itu juga contoh peristiwa alam yang membuat siklus air mengalami perubahan. Kita lihat, hujan deras menyebabkan terjadinya banjir, apalagi di kota-kota besar. Lihat itu, banjir di mana-mana. Itu karena apa? Karena tidak ada daerah resapan air. Hujan yang sangat besar membuat siklus air juga menjadi tidak bagus. Ya, lihat, air kotor masuk ke rumah-rumah, ya, tidak ada penampungan air.
sehingga air juga menjadi kotor. Gambar berikutnya adalah cahaya matahari di musim kemarau yang panjang itu membuat tanah-tanah menjadi pecah-pecah, tanaman juga menjadi layu dan mati. Nah, kalau sudah demikian maka tidak ada persediaan air. Makanya itu lihat, orang-orang berusaha untuk mencari air minum. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi simpanan air. Kemarau yang panjang membuat orang kekurangan air. Nah, faktor alam lainnya itu kamu lihat ya, gelombang air laut yang sangat besar yang membuat semuanya menjadi tidak bisa berjalan. Lihat, gelombang tsunami atau gelombang air yang sangat dalam disebut dengan gelombang tsunami. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang letaknya dekat dengan permukaan bumi di atas lapisan kedap air, contohnya air sumur. Air tanah dalam artinya air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air. Karena letaknya yang dalam, maka air tanah dalam ini memiliki tekanan yang sangat kuat. Jika terdapat celah yang dapat tembus, maka air akan menyembur keluar yang disebut air artesis. Ya, air artesis itu air yang menyembur keluar. Berikut adalah contoh gambar air dangkal. Itu contohnya air sumur ya, lalu air sungai, lihat dangkal sekali itu ya. Karena apa tadi? Berada pada lapisan air dangkal. Contoh air dalam, perhatikan itu orang yang berada di bawah tanah itu ya, itu adalah air yang berada di bawah tanah, kemudian akan menyembur jika ada celah-celah untuk keluar ya. Kadang berupa lumpur yang keluar seperti yang terjadi di Sidoarjo itu. Tadinya orang mengebor tanah, lalu ternyata malah menghasilkan lumpur yang sampai sekarang belum berhenti. Berikut yang dimaksud dengan poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antar keduanya, dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat banyak tentang sesuatu. Langkah-langkah untuk membuat poster: 1. Tentukan subjek yang akan dijadikan poster. 2. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. 3. Menyusun kalimat yang jelas dan singkat. 4. Memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Yang kelima, menuliskannya dengan huruf besar dan paduan yang menarik. Jadi huruf besar yang digunakan dalam membuat poster adalah huruf besar atau huruf kapital. Nah, anak-anak, sekarang tugas untuk kalian KD 3.8, kerjakan pada buku MPP tema 8, subtema 2 level 1, bagian A dan B, halaman 80 sampai 83. Setelah kamu kerjakan pada buku MPP-mu, kemudian salinlah jawabanmu pada link Google Form yang dikirim. Lalu tugas KD 4.8, buatlah sebuah poster tentang lingkungan ya, tentang lingkungan alam boleh, laut boleh, lingkungan tanah yang kotor boleh, sungai yang kotor boleh, sungai yang bersih boleh ya. Tugasnya buatlah sebuah poster tentang lingkungan, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan melalui
WA secara pribadi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pelajaran berikut.